Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video pembelajarannya Pak Rizky. Alhamdulillah, Pak Rizky yakin kalian di rumah tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan Pak Rizky akan menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Kali ini Bapak akan menyampaikan matematika peminatan tentang proyeksi vektor, ya. Untuk proyeksi vektor, di sini ada dua sub, yaitu adalah proyeksi skalar ortogonal dan yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Di masing-masing sub ini, yang nomor 1 contohnya proyeksi skalar ortogonal, ini akan Bapak bagi menjadi dua konsep dan contoh soalnya. Nanti Pak Rizky buat dua video. Sedangkan untuk yang proyeksi vektor ortogonal juga ada dua video, yaitu adalah konsep dan soal, ya. Bapak minta untuk perhatian di video pembelajaran ini, ya. Oke, langsung saja kita ke konsep. Untuk yang nomor pertama terlebih dahulu, konsep mengenai proyeksi skalar ortogonal. Ya, bisa kalian perhatikan Pak Rizky gambarkan dua buah vektor yang memiliki pangkal yang sama, yaitu adalah O. Kita punyai vektor OA dan vektor OB, ya. Atau bisa kita namakan vektor OA adalah vektor A dan vektor OB kita namakan dengan vektor B, ya. Kemudian misalnya Pak Rizky akan menggambarkan titik C merupakan proyeksi titik A atau ujung pada vektor OA pada vektor OB, ya. Jadi kita akan membuat bayangan atau proyeksi dari vektor OA, bayangannya ada pada vektor OB. Langkah-langkah yang kita akan jalankan dari vektor OA, kita lihat ujungnya adalah titik A. Kita gambarkan garis lurus yang melalui titik A dan berpotongan terhadap vektor OB, ya. Pak Rizky gambarkan sebuah garis putus-putus ini, ya. Kemudian kita gambarkan titik yang merupakan hasil perpotongan antara garis yang melalui titik A ini terhadap garis vektor OB. Kita namakan titik potongnya ini adalah titik C, ya. Titik C-nya Pak Rizky gambarkan di sini, sehingga titik C ini merupakan proyeksi atau bayangan dari titik A pada vektor OB. Nah, pada titik C ini yang merupakan bayangan dari A pada vektor OB. Jika kalian perhatikan, maka vektor OC inilah yang merupakan proyeksi vektor dari vektor OA terhadap vektor OB, ya. Jadi bayangan dari OA kita gambarkan pada vektor OB, maka terciptalah proyeksi dari OA ini adalah vektor OC, atau bisa kita namakan vektor OC ini adalah vektor C. Oke, Pak Rizky gambarkan terlebih dahulu vektor C-nya, ya. Di sini vektor dengan pangkalnya O dan ujungnya adalah vektor C. Oke, selanjutnya
bisa kalian perhatikan pada segitiga AOC ya. Misal untuk sudut AOC ini Pak Rizky gambarkan, ini merupakan sudut, misalnya namanya sudut theta ya. Maka kita bisa menggunakan aturan trigonometri yang sudah kita pelajari di matematika wajib. Pak Rizky ambil adalah kosinus ya. Kosinus, maka kita ingat bahwa kosinus itu adalah sisi datar bersisi miring, sehingga bisa Pak Rizky tuliskan bahwa nilai dari kosinus theta-nya yaitu adalah sisi OC per sisi OA, atau bisa kita tuliskan bahwa kosinus theta ini sama saja dengan pembagian antara panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor A ya. Nah, dari persamaan ini bisa kita ubah bentuk persamaannya, sehingga Pak Rizky tuliskan persamaan yang ekuivalen terhadap persamaan ini adalah ya, maka Pak Rizky tuliskan bahwa untuk panjang vektor A kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan panjang vektor A dikalikan dengan kosinus theta sama dengan panjang dari vektor C. Oke, ini kita simpan dulu yang bagian ini ya. Persamaan panjang vektor A dikalikan dengan kosinus theta sama dengan panjang vektor C. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menentukan sudut antara dua vektor. Kita cari ya, untuk menentukan sudut antara dua vektor kita gunakan rumus, yaitu adalah pada segitiga AOC ini, maka bisa kita rumuskan bahwa besar sudut dari kosinus theta yaitu adalah kosinus theta sama dengan perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B dibagi dengan perkalian panjang antara vektor A dengan panjang dari vektor B ya. Dari persamaan ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah bahwa panjang vektor A ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu adalah panjang vektor A dikalikan dengan kosinus theta sama dengan perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan di sini? Untuk yang sudah kita simpan tadi, ya, bahwa panjang vektor C itu adalah panjang vektor A dikalikan dengan kosinus theta. Berarti pada persamaan ini yang di ruas kiri bisa kita gantikan dengan panjang vektor C. Maka bisa kita tuliskan bahwa
kita dapatkan yang ruas kiri kita gantikan dengan panjang vektor C sama dengan perkalian skalar antara vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Inilah yang kita dapatkan rumus dari proyeksi skalar ortogonal dari vektor. Harus kita tandai di sini. Ini adalah rumusnya. Jadi untuk menentukan panjang vektor C yang merupakan proyeksi vektor OA terhadap vektor OB, maka panjang vektor C-nya adalah vektor A dikalikan dengan vektor B dibagikan dengan panjang vektor B, ya. Kiranya itu untuk konsep proyeksi skalar ortogonal vektor, dan video selanjutnya akan Bapak bahas tentang pembahasan soal mengenai proyeksi skalar ortogonal vektor. Oke, terima kasih, see you.